Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Tuton dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Zil Arifah, mahasiswa UT PJJ Padang dengan nomor induk mahasiswa 0509958081. Baik, pada kesempatan kali ini merupakan video ketiga dalam pemrograman berbasis Piranti bergerak. Video ini dibuat untuk keperluan penilaian pada praktikum tugas 3. Pada praktikum tugas 3 ini, langkah dan prosesnya tidak jauh berbeda dengan praktikum tugas kedua yang pernah kita lakukan pada minggu-minggu sebelumnya. Sedikit perbedaannya yaitu pada tugas ketiga ini kita sedikit melakukan modifikasi pada tampilan untuk di browser sesuai dengan permintaan soal. Oke, baik, tidak berlama-lama. Berikut adalah langkah-langkah yang saya lakukan dalam praktikum tugas ketiga kali ini. Oke, teman-teman. Berikut adalah langkah-langkah yang saya lakukan pada praktikum tugas 3 ini. Oke. Pertama-tama kita membuat sebuah folder terlebih dahulu, di mana di sini saya membuat folder dengan nama tugas 3. Nah, setelah folder ini kita buat, kemudian kita lanjut ke terminal PowerShell. Di sini memang saya menampilkan yang telah selesai saya kerjakan. Nah, pada langkah pertamanya kita masuk ke drive E ya. Di sini memang banyak terdapat error karena itu percobaan yang sebelumnya saya lakukan. Nah, langkah-langkahnya, pertama kita masuk ke CDA, lalu ke folder IVA, lalu ke folder tugas 3 yang tadi kita buat. Nah, di sini jika kita salah-salah menuliskan nama folder, maka akan terjadi error. Tapi, jika sudah benar, maka nanti setelah kita buat CD tugas 3, maka di depannya akan muncul tugas 3. Lalu kita lanjutkan dengan menginstal Ionic dengan perintah npm ionic -g seperti yang di layar ini ya teman-teman. Lalu setelah tekan enter, kita menunggu proses sampai selesai. Nah, kemudian setelah selesai Ionicnya, kita mulai menjalankan Ionic dengan perintah Ionic start tugas 3 blank, tipe datanya menggunakan pemrograman view. Nah, selanjutnya tekan enter dan tunggu prosesnya sampai dengan selesai. Ini adalah bentukan proses-proses dari perintah yang kita jalankan tadi. Oke, setelah proses selesai, kemudian kita kembali masuk ke folder tugas 3 dengan perintah cd tugas 3. Nah, kemudian akan muncul seperti ini di depannya. Setelah itu, kita instalkan Asios dengan perintah npm install Asios. Kemudian enter dan tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, jika setelah selesai menginstal Asios, kita akan membuka Visual Code dengan perintah code titik, lalu enter. Maka secara otomatis aplikasi Visual Studio Code akan terbuka. Kemudian pada menu tugas 3 di Tools View kita ambil Home Pack View. Nah, pada Home Pack View ini awalnya itu tampilannya template ya teman-teman. Lalu kita akan menyesuaikan tampilan sesuai dengan perintah soal.
perintah soal seperti ini, maka inilah bentuk program yang kita buat untuk menampilkan sesuai dengan permintaan soal. Nah, setelah program ini kita buat, lalu kita simpan, kemudian ke menu main.ts. Di sini pada baris ke-32, itu awalnya tampilannya seperti ini ya. Lalu kita rubah menjadi komen saja. Nah, setelah itu kita simpan. Setelah menyimpan, kita coba menjalankan program dengan cara kembali ke terminal PowerShell. Nah, untuk ini perintahnya Ionic Serve. Ini untuk menjalankannya kita bisa langsung mencobakan ya teman-teman. Nah, kita ketik Ionic Serve lalu enter. Tunggu prosesnya sampai pada akhirnya akan muncul tampilan sebagai berikut. Nah, ini akan tampil sampai rank 100. Di sini juga terdapat tombol refresh data. Nah, inilah hasil tampilan dari program yang kita buat tadi. Sedikit untuk menampilkan dalam bentuk mobile, kita bisa klik kanan inspect, maka tampilannya akan berubah seperti ini. Oke. Sedikit penjelasan tadi di homepage view, ini kan adalah link IP online-nya. Nah, kita masukkan di bagian sini. Ini untuk mengambil data secara online. Kemudian untuk button refresh datanya, kita ketikkan perintah di bagian ion button. Oke, cukup sekian langkah praktikum yang dapat saya tampilkan pada praktikum kali ini. Nah, itu tadi adalah langkah-langkah yang telah saya lakukan untuk praktikum tugas 3 ini. Di sini memang masih terdapat banyak kekurangan, kesalahan. Untuk itu, saya sadari harus lebih banyak berlatih dan belajar lagi. Hanya sekian hasil tugas 3 yang dapat saya laporkan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan tuton. Cukup sekian, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.